Berhenti nenek tua, suaramu itu menyakitkan telingaku. Kataku, anak yang pemberani. Pantas saja, selama ini di perjalanan hanya yang kuat saja yang mampu menampakkan dirinya di hadapanmu. Kata si nenek tua itu. Jangan banyak bicara. Sekarang aku minta semua teman-temanku supaya bisa aku bawa pulang. Kataku. Tak segampang itu, Cah Bagus. Kata si nenek tua. Maksudmu? Jawabku. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kata si nenek tua itu. Kamu tahu apa salah mereka? Kata si nenek tua itu sambil natap ke arahku. Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kata si nenek itu kembali. Mereka orang awam, baru pertama kali naik ke gunung ini. Jadi maklumlah mereka tak mengetahui pantangan di gunung ini. Kataku membela teman-temanku. Ketika aku lagi berdebat sama si nenek itu, tiba-tiba si Coki menggeram di belakang. Lalu dia jalan dan berhenti tepat di sampingku. Matanya menatap lurus ke arah si nenek itu berada. Kau tak melihatku ada di sini? Kata si Coki yang masih kerasukan si macan kumbang. Mendengar suara yang keluar dari mulut si Coki, tiba-tiba aja si nenek tua itu melotot seperti tak percaya. Kau, bagaimana bisa ada di sini? Dan kenapa kau membela anak manusia ini yang sudah lancang berbuat tak sopan di wilayah kekuasaan kita? Kata si nenek tua itu. Karena tugas dari Puncak Manik, aku harus menemani anak manusia ini membawa teman-temannya kembali ke alam yang selayaknya. Kata si macan kumbang. Si nenek tua mematung terdiam. Matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kau selamat anak manusia. Tapi entah dengan teman-temanmu itu. Kata si nenek tua itu. Lalu dia pergi dari hadapanku bersama wanita cantik di sampingnya itu. Cepat sadarkan teman-temanmu itu. Matahari sebentar lagi terbenam. Kata si macan kumbang. Refleks aku langsung lari ke arah Firman dan yang lainnya berada. Botol air masih aku pegang. Aku kasih mereka minum satu persatu. Tak lupa juga aku basuh wajah mereka dengan air itu. Tak beberapa lama, mereka satu persatu tersadar dari pingsannya. Tatapannya masih kosong, seperti tak bergairah untuk hidup. Firman, Alan, Sandi, Wawan, woi, kataku ke mereka semua. Gib, kata si Firman yang sepertinya udah mulai terkumpul jiwa dan raganya itu. Kita ada di mana ini? Kata dia lagi. Udah, tenang aja. Kita semua masih ada di Gunung Salak. Udah, lu minum dulu aja nih. Kataku sambil ngasih dia minum. Satu persatu mereka mulai sadar kembali. Pandangan mereka sudah mulai hidup, tak seperti tadi. Aku bersyukur atas semua ini. Sekarang tinggal membawa mereka keluar dari alam siluman ini. Cok, bantu gua ya buat keluar dari sini, kataku. Pejamkan mata kalian, kata si Coki yang masih kerasukan si macan kumbang. Si Firman sama yang lainnya kaget pas denger suara si Coki beda. Mereka menatap ke arahku seolah-olah minta jawaban dariku tentang si Coki ini. Udah, gak usah dipikirin. Sekarang pejamkan mata kalian. Kita harus keluar dari sini, kataku. Akhirnya mereka nurut.
Mata mereka semua merem sesuai apa yang diperintahkan si Coki. Aku sama si Coki berdoa terlebih dahulu yang pastinya meminta pertolongan kepada Allah, supaya kita bisa keluar dan kembali ke alam nyata manusia. Aku merem sekejap. Kemudian udara yang tadinya biasa aja berubah menjadi dingin. Aku buka mata pas aku ngeliat ke sekeliling. Kini bangunan kuno itu udah gak ada di dekat kita semua. Yang ada hanya pohon-pohon gede dan hari ternyata udah malam. Kalian terus saja lanjutkan perjalanan ke arah barat laut yang lebih dekat. Kalau ke arah tenggara itu jauh. Aku ditugaskan sampai sini saja, kata si macan kumbang yang berada di tubuh si Coki. Baiklah, terima kasih sudah membantu kami, kataku. Lalu tiba-tiba si Coki ambruk ke tanah. Aku langsung bangunin si Firman dan yang lainnya karena mereka ternyata tidur. Man, oi bangun cepet, kataku sambil mukul-mukul ringan badan si Firman. Tak beberapa lama, dia bangun. Kok udah malam, Gib? Kita ada di mana sekarang? Kata si Firman. Udah, bangunin aja yang lain. Si Coki pingsan, jawabku. Si Firman ngebangunin yang lain, sedangkan aku ngurus si Coki. Tak beberapa lama, kami semua udah kembali seperti biasa. Si Coki udah sadar dan semuanya kembali baik-baik saja. HP kalian masih ada? Tanyaku. Mereka semua ngecek tas ransel kecil mereka. Masih ada, Gib. Cuma tas kita yang ketinggal pas kita ngejar si Alan, kata si Sandi. Di mana terakhir kalian ninggalin tas kalian? Kataku. Di dekat tua pohon gede yang mirip kayak gerbang tapi agak ke bawah. Soalnya si Alan waktu itu turun ke bawah, kata si Sandi. Ya udah, jangan bahas itu dulu. Sekarang masih jam 8. Mau lanjut apa istirahat dulu? Kataku ke mereka. Istirahat dulu aja. Jam 11 kita lanjut jalan lagi nanti, kata si Firman. Aku cuma jawab oke aja. Setelah itu, aku buka tas gunung si Alan sama si Coki buat nyari makanan. Untung masih ada makanan. Gumamku yang udah lapar. Aku ngeluarin beberapa makanan dari dalam tas tersebut dan memakannya secara bersama-sama. Tak terasa sudah 2 jam kita istirahat di tempat itu di bawah gelapnya malam. Gib, ayo kita lanjut jalan lagi. Kita jangan lama-lama di sini, takut ada apa-apa. Soalnya kan ini masih di hutan juga. Kita nggak tahu kita sekarang ada di mana, kata si Firman. Alah, lebay amat sih Luman. Santai aja kali. Bukannya kita baru aja keluar dari alam siluman. Semuanya baik-baik aja kok. Udah jangan tegang gitulah. Santai-santai aja. Oh semuanya udah baik-baik aja, celetuk si Wawan. Wan, bisa gak sih omongan lu itu dijaga? Lu gak tahu gimana susahnya gua nyariin kalian, ha? Kataku dengan nada tinggi karena emosi ngedenger ucapan si Wawan itu. Seketika si Wawan hanya terdiam tanpa menjawab. Ya udah, kita lanjut lagi perjalanan. Ingat, jangan ada yang nengok ke belakang, ke samping, ataupun ke atas. Kalian semua fokus aja ke depan. Gua gak mau ada apa-apa sama kalian semua, kataku. Oke Gib, ya udah yuk jalan, kata si Firman. Lalu kita beres-beres dan melanjutkan kembali perjalanan. Kita jalan ke arah barat laut, menembus rimbunya ilalang di waktu gelapnya malam.
Tak terasa sudah 30 menit kita jalan dari tempat tadi. Sampailah kita di sebuah tempat yang cukup aneh menurutku. Kenapa aneh? Karena tempat itu hanya diisi dengan bebatuan dan pohon-pohon besar aja tanpa ada yang lain. Ketika kita lagi asik-asiknya jalan, tiba-tiba saja tercium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Oh iya, waktu itu aku ada di belakang yang di depan si Firman. Aku sengaja diem di belakang buat mastiin kalau mereka baik-baik aja. Lu pada nyium gak bau apaan? Kata si Wawan. Udah, kalian semua fokus aja ke depan. Jangan ada yang nengok kemana-mana. Tegurku dari belakang. Di saat suasana mulai mencekam, tiba-tiba si Sandi teriak. "Ah!" Teriak si Sandi. "Gib, si Sandi kenapa Gib?" Kata si Firman. Jangan. Gua gak mau, jangan." Kata si Sandi di tengah-tengah teriakannya. "Suruh siapa nengok? Kan udah gue kasih tahu jangan nengok kemana-mana. Tetep aja ngeyel," kataku. Lalu aku ngedeketin si Sandi dan ngusap wajah dia. Seketika si Sandi diem tak berteriak lagi. "Gib, ada air minum gak? Gua haus," kata si Sandi. "Lan, coba cari di tas lu. Masih ada gak air buat minum?" kataku. Lalu si Alan nyari air di tasnya. "Gib, udah habis," kata si Alan. "Ya udah, kita nyari air sambil jalan," kataku. Lalu kita semua kembali ngelanjutin perjalanan. Belum ada 10 menit kita jalan, masih di tempat yang sama. Tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Sampai-sampai si Coki muntah seketika. Gue pengen minum, Gib," kata si Coki. "Kita udah gak ada minum, Cok," kata si Alan. "Sialan amat di tempat. Gib, ngapain sih kita jalan ke tempat yang kayak ginian?" kata si Wawan. Wan, bisa diem gak lu? Lama-lama gue gampar juga mulut lu itu," kataku karena kesal sama si Wawan yang gak bisa ngejaga ucapannya itu. "Gib, lu tahu gak kira-kira ini bau apaan?" kata si Firman yang terus jalan tanpa nengok ke belakang sedikit pun. "Udah, jalan aja. Jangan lihat kemana-mana kalau lu mau selamat," kataku. "Sialan emang lu, Gib," kata si Wawan yang tanpa sadar dia nengok ke aku yang ada di belakang. Seketika dia terdiam mematung di depanku. Matanya melotot, mukanya langsung pucat banget. "Rasain lu, emang enak," kataku. "Ada apaan, Gib?" kata si Firman. "Udah, lanjut aja jalan. Tunggu di depan, jangan ada yang ngeliat ke belakang," kataku. Si Firman sama yang lainnya terus jalan, sedangkan aku masih sama si Wawan. "Gib, tolong gua, Gib. Dia mau bawa gua, Gib," kata si Wawan yang ketakutan. Matanya masih melotot ngeliatin ke belakang. "Nyusahin aja lu," kataku. Lalu aku nengok ke belakang, ke arah si Wawan ngeliat. Pas aku lihat ke belakang, "Kalian semua harus tinggal di sini, Gusti Ratu Ing," kata sesosok manusia kerbau yang menyeramkan. Namun sebelum kata-katanya tuntas, udah aku potong duluan. "Pergi aja siluman burik. Atau mau gue bakar, ha?" kataku ke sosok siluman kerbau itu sambil melotot. Siluman itu nampak marah ketika aku memotong ucapannya. "Dasar manusia tak tahu diri. Jika membantah Gusti Ratu, sudah memerintahkan untuk membunuh kalian semua di sini.
karena kalian sudah lancang menginjak kepalanya, kata siluman kerbau itu. Ngeyel amat lu dibilangin. Ayo Wan, jangan ngeyel, ikuti kata-kata gua, kataku ke si Wawan sambil narik tangannya dan lanjut jalan nyusul jalan yang di depan. Aku gak ngeladenin siluman kerbau itu. Aku langsung jalan lagi. Tapi baru aja melangkah, tiba-tiba kini di area bebatuan itu sudah nampak banyak makhluk yang menurutku sangat jelek. Karena wajahnya banyak yang hancur dan yang pasti bau bangkai menyengat tercium di hidungku. Halah, ngapain juga sih harus banyak yang kayak ginian? Kataku. Gib, gue ngeri ngeliatnya Gib, ratap si Wawan. Salah lu sendiri, kenapa nengok ke belakang Kataku. Nggak tahu Gib, tadi kayak ada yang nyuruh gue nengok ke arah lu, kata si Wawan. Ternyata arwah mereka masih di sini, batinku. Ayo Wan, jangan nengok mulu ke belakang, biarin dia ngoceh sendiri, kataku yang ngeliat si Wawan ketakutan dan masih saja nengok ke belakang. Gib, usir mereka dong, gue gak kuat, pengen muntah mual banget, kata si Wawan yang kayaknya mau muntah. Dan bener aja, tak beberapa lama dia muntah juga. Parah lu sama yang gituan juga pakai acara muntah-muntah segala. Tadi aja lu serasa jadi orang yang kagak penakut lah. Sekarang kayak cewek amat lu, kataku. Lalu aku ajak si Wawan buat lari. Tapi sialnya dia malah diam aja, gak ngikutin aku lari. Pas aku udah jauh, lihat ke belakang, si Wawan gak ada. Lemah amat tuh anak, tadi aja sok jago, gerutuku karena gemas sama kelakuan anak itu. Gibran, tolongin gue gak bisa jalan, kata si Wawan. Aku pura-pura gak denger sama teriakannya. Tapi yang pasti lambat laun aku jalan hati-hati ke arah si Wawan buat ngeliat keadaan anak itu. Sesampainya di tempat tadi, aku ngeliat si Wawan yang benar seperti tak bisa jalan. Karena keadaan dia terkapar di jalan seperti orang yang lumpuh kakinya. Dan aku lihat juga, ternyata di kakinya itu ditempelin anak demit yang masih bocil. Pantes aja gak bisa jalan, kataku dengan suara pelan. Aku perhatiin wajah si Wawan. Lucu juga sih wajahnya itu yang ternyata lagi nangis. Pas aku lagi asik-asiknya ngeliatin si Wawan, tiba-tiba ada kabut berwarna hitam memenuhi tempat di mana si Wawan berada. Bau kantil tercium di hidungku. Gawat, kasihan tuh anak kalau dibawa, kataku. Lalu aku lari ke arah si Wawan yang udah gak kelihatan karena tertutup kabut hitam itu. Sesampainya di dalam kabut hitam, aku kaget pas lihat sosok wanita cantik berpakaian bak ratu-ratu Sunda pada zaman dahulu lagi natap ke arah si Wawan. Di belakang wanita itu ada sekitar 10 siluman yang menurutku tampilannya gak keren-keren amat, bahkan terkesan menjijikan. Padahal wanitanya cantik. Bawa dia, kata si wanita itu ke siluman anak buahnya itu. Eits, kataku yang baru datang ngagetin mereka. Manusia lancang, kata siluman yang ngelihat aku langsung ada di hadapan mereka. Dia seperti mau menerkamku, namun si wanita itu mencegahnya. Jangan biarkan dia, kata si wanita itu. Hei, mau dibawa kemana temanku itu? Kataku ke makhluk itu. Bukan urusanmu. Yang pasti semua yang melintas dan menginjak kepalaku, mereka semua harus mati. Atau mereka harus tinggal di sini, kata si wanita itu. Gak akan gue biarin kalian ngambil temanku. Pergi,
atau gue bakar tempat ini, kataku sambil ngancem mereka. Manusia, kau berani melawanku, kata si wanita itu. Loh, kan lu bukan Tuhan, jadi wajarlah kalau gue berani ngelawan lu, kataku. Si wanita itu menggeram karena marah rupanya. Tapi aku gak takut sedikit pun demi temanku. Lenyaplah kau dari muka bumi ini, anak manusia, kata wanita itu sambil mengangkat tangannya ke atas. Seketika angin bertiup dengan kencang. Tanah bergetar dengan kencang pula. Batu-batu mulai hancur entah kenapa. Dasar siluman, permintaan tak dipenuhi, alam kau rusak, kataku. Posisiku waktu itu bingung juga. Mau berdiri takut kenapa-napa. Mau jongkok atau duduk kagak bakalan aman. Bodoh amat, kataku yang langsung ngambil si Wawan dan menyeretnya lari dari tempat itu. Aku sempat dengar kalau si wanita itu ngomong, kejar mereka dan bawa ke hadapanku hidup ataupun mati, kata wanita itu. Udah kayak buronan aja gue di gunung, kataku sambil terus lari nyeret si Wawan. Anak manusia, berhentilah dan ikut bersama kami jika kau tak ingin mati, kata suara salah satu siluman yang tengah mengejarku. Aku lirik ke belakang. Yes, wanitanya gak ikut, batinku. Seketika aku langsung berhenti lari, karena capek juga lari-larian di jalan yang tak sesuai keinginan. Maju lu sini semua, kataku. Dasar anak manusia keras kepala, kata siluman itu. Mereka lari ke arahku dengan maksud ingin membawa kita berdua. Namun naas, sebelum tangan menggapaiku, dia udah hilang entah kemana. Repot juga ternyata, kataku sambil ngelirik si Wawan. Lalu aku kembali ke dekat si Wawan dan ngebacain doa-doa yang aku hafal, dan si Wawan langsung bangun. Aw, kok gue sakit banget ya, kata si Wawan sambil berdiri. Aduh, semua badanku kok sakit sih. Gue kenapa, Gib? Kata si Wawan. Mana gue tahu. Udah kita nyusul yang lain. Takutnya udah jauh. Lu malah tidur di sini, dasar payah, kataku sambil berdiri dan lanjut jalan. Si Wawan masih ngegerak-gerakin badannya yang memang kayaknya sakit itu, dan nyusul aku yang jalan duluan. Setelah jalan beberapa lama, aku teriak-teriakin nama mereka yang udah duluan, tapi gak ada yang nyaut. Apa udah jauh ya? Gumamku. Gib, gua haus, kata si Wawan di belakang. Tahan, ntar juga ada air, kataku. Si Wawan diem gak ngejawab. Emang lu pikir gue sungai apa minta minum sama gue dengan gampangnya? Batinku yang kesel sama itu anak. Di saat aku lagi asik-asik jalan, tiba-tiba si Coki nongol dari balik pohon gede. Sontak aku kaget sampai si Wawan yang di belakang nabrak aku karena berhenti mendadak. Gib, ngapa sih berhenti mendadak? Kata si Wawan. Aku gak ngejawab pertanyaan si Wawan. Yang aku perhatiin saat itu adalah keadaan si Coki yang keadaannya itu sungguh mustahil dan mengerikan. Karena apa? Kalian bayangin aja keadaan si Coki, yang mana matanya ada di kening, kupingnya ada di pipi. Persis aku kayak lagi lihat sinetron. Tas gunung masih dia gendong di punggungnya. Astagfirullahalazim, Gib, itu apaan Gib? Kata si Wawan yang mentakutkan sambil teriak-teriak. Santai napa sih, berisik tahu, kataku. Gib, gue heran sama lu.
kenapa santai amat sih ngadepin hal-hal kayak gini? Kata si Wawan. Lah, terus gua harus kayak lu gitu, ketakutan. Kayak bocah amat sih, jawabku. Aku lihat si Coki, dia masih berdiri di hadapanku sama si Wawan yang sudah mulai rileks dan tenang. Cok, ini lu kan ya? Tanyaku. Sekarang aku sudah mendapatkan manusia ini. Sekarang aku tak ada lagi urusan di sini. Awas kau, jangan halangi jalanku. Kata si Coki yang suaranya udah berubah menjadi suara cewek. Nih anak bener-bener ya, kerasukan setan cewek terus, batinku. Setan, suara lu merdu bener, tapi kenapa rupa lu jelek amat ya? Kataku. Dasar anak manusia, tak tahu sopan santun di hadapanku. Kata si Coki yang seperti menahan amarah. Secara bersamaan, angin bertiup dengan kencang. Bau bangkai kembali tercium di area aku berada. Heh. Lah, siapa yang kecekik? Gumamku. Aku lihat ke belakang, ternyata si Wawan muntah dan kembali tepar pingsan. Baru aja sadar, udah pingsan lagi. Bikin repot terus nih anak, kataku. Di saat aku balik badan ke arah si Coki lagi, tiba-tiba sosok bayangan-bayangan putih berkelebatan di sekitarku. Dengan macam-macam suara yang sudah tak asing lagi di telinga, jika itu adalah suara kuntilanak. Ternyata bukan hanya kuntilanak aja yang ada di sana. Sosok pocong, genderuwo, dan setan lainnya ada di sana. Pantesan si Wawan muntah, kataku sambil ngelirik pocong sama wedus gembel. Rasakan akibatnya karena kau berani tak sopan kepadaku, kata si Coki. Norak amat sih lu ah, cepetan keluar dari tubuh temen gua. Atau mau gue tangkap lu, kataku. Si Coki malah ngeyel. Dia berlari ke arah pohon di sampingku dan langsung manjat pohon itu. Tapi belum juga jauh, udah aku tarik kakinya. Si Coki jatuh. Terus dia gak sadarkan diri. Halah, dua orang ini yang tepar, ribet amat dah, kataku. Lalu aku seret si Wawan ke dekat si Coki dan aku langsung baca-baca doa yang aku bisa. Tapi alangkah terkejutnya aku pas ngeliat si Coki yang tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita. Astagfirullahaladzim, bukan si Coki ternyata, gumamku. Lalu aku ngebangunin si Wawan dan si Wawan pun bangun. Ada apa Gib? Kok kepala gue pusing? Kata si Wawan. Udah, mereka udah pergi. Ayo jalan lagi, kataku. Memang setelah si Coki yang palsu itu aku tarik dan pingsan, makhluk yang tadi berkeliaran udah rahib hilang entah kemana. Lalu aku jalan ninggalin cewek yang tak aku kenal itu. Karena cewek itu berpenampilan kuno, jadi aku gak tahu siapa dia. Si Wawan anehnya gak ngelihat si cewek itu, padahal dia deket sama cewek itu. Tapi ya sudahlah, aku gak mau ambil pusing mikirin yang gak jelas. Aku sama si Wawan jalan terus di gelapnya malam, melewati ilalang yang sepertinya bekas jalan mereka yang udah duluan, karena terlihat banyak tebasan-tebasan yang masih baru. Bau bunga melati menyertai perjalananku sama si Wawan. Yang artinya pas aku ngeliat ke sekeliling, kuntilanak masih setia nemenin perjalananku. Katanya jangan nengok kemana-mana. Kok lu nengok sih Gib? Kata si Wawan. Udah terlanjur sekarang mah. Kalau lu mau nengok, nengok aja, kataku. Dengan bodohnya, si Wawan nurutin perkataanku. Dia nengok ke samping. Alhasil dia ngeliat si Kunti yang sedang melayang.
Wajahnya ketakutan, tapi sekarang dia gak berteriak ketakutan. Mungkin sudah mulai terbiasa. "Kenapa gak bilang-bilang sih lu?" kata dia. "Kenapa? Takut sama yang begituan?" jawabku. "Wajarlah, namanya juga manusia, ya pastilah takut," kata dia. "Hanya manusia yang imannya lemah yang takut sama setan," jawabku. Hanya itu yang keluar dari mulut si Wawan. Sekitar 20 menit, aku belum melihat tanda-tanda rombongan yang di depan. Entah ada di mana dia sekarang. Karena khawatir sama mereka, aku berhenti sejenak lalu ngebuka tas aku dan ngambil mangkok, sendok, sama gelas kaleng yang memang selalu aku bawa kalau lagi naik gunung. Mau ngapain lu, Gib?" kata si Wawan. "Udah, diem aja. Nih lu pegang gelas ini," kataku. Si Wawan nurut-nurut aja. "Pukul terus kaleng itu sampai gue bilang berhenti," kataku. Lalu aku mukul mangkok kaleng, sedangkan si Wawan mukul gelas kaleng. Alhasil terdengar bunyi yang lumayan nyaring. Sambil jalan aku berdua mukul-mukul kaleng itu. Sampai di suatu tempat. "Gibran, Wawan, tolong." Lu denger gak suara yang kayak manggil nama kita?" kata si Wawan. "Sebelah selatan, ayo cepet," kataku. Lalu kita berdua nerobos rimbunan pohon serta ilalang yang tajam. Sampai-sampai si Wawan berdarah di wajahnya karena terkena duri dari ilalang tersebut. Sampai 5 menit kemudian, kita berdua ngeliat si Firman sama yang lainnya itu terikat di pohon yang lumayan gede. "Lihat itu mereka. Tapi kenapa diikat kayak gitu ya? Emang ada orang di sini?" kata si Wawan. "Nggak tahu gue juga. Ya udah ya cepet tolong mereka," kataku. Lalu kita berdua bergegas buat nolong mereka semua yang terikat di pohon itu. Belum juga sampai di dekat mereka, tiba-tiba bau bunga setaman tercium sangat tajam di hidungku. Kenapa harus ada bau bunga ini sih? Batinku. Karena jujur aja, aku paling gak suka sama bau bunga setaman. "Anak bagus, akhirnya kamu datang juga," kata suara berat di belakangku. Pas aku lihat ke belakang, betapa terkejutnya aku, karena di sana sudah ada nenek tua yang sudah keriput, menggunakan jubah hitam dengan rambut yang sudah memutih, ditambah sebuah tongkat untuk menyangga tubuhnya yang sudah tua. "Apa ini ulahmu, Ni?" kataku. "Jika tidak dengan cara seperti ini, mana bisa aku menjumpaimu?" kata nenek tua itu. "To the point aja cepetanlah, mual gua sama bau bunga ini," kataku. "Sabar dulu sebentar, aku akan menawarkan kepadamu sesuatu yang bagus," kata si nenek tua itu dengan senyum yang menurut aku mengerikan. "Halah, tawaran apa lagi? Ingat, gue gak sudi bersekutu sama siluman kayak lu," kataku. "Jangan lancang, dengarkan terlebih dahulu," kata si nenek tua itu. "Aku melihat di antara kalian ada yang lahir di hari Rabu Wage, di saat bulan purnama bersinar dengan sangat terang. Aku menginginkan dia untuk kujadikan tumbal kesaktianku," kata si nenek tua itu. "Tumbal? Apa gue gak salah denger, ha? Ingat, meskipun gue gak tahu lu itu sakti mandraguna, tetap gue gak bakalan takut sama lu," kataku. "Sombong kau anak muda. Jika tahu kau akan begini caranya,
Aku sudah mencelakakan mereka sejak awal, kata si nenek tua dengan kesal. Oh, jadi selama ini kamu yang berulah, kataku. Syukur kalau kau tahu, jadi aku tak perlu menceritakannya lagi. Sekarang cepat, serahkan dia yang aku inginkan, atau kalian semua tak akan bisa kembali ke tempat kalian masing-masing, kata si nenek tua itu. Dasar siluman. Wan, pukul lagi kalang itu, kataku ke si Wawan. Buat apa, Gib? Jawab si Wawan yang ketakutan di dekat si Firman dan yang lainnya. Lalu si Wawan mukul lagi itu kaleng kayak tadi. Aku juga sama mukul-mukul kaleng, sehingga menimbulkan suara yang cukup nyaring di keheningan gelap malam. Cepetan Wan mukulnya, kataku. Si Wawan cuma nurut aja apa yang aku omongin ke dia, sehingga suara itu tak beraturan. Aku lihat si nenek tua itu awalnya biasa-biasa aja. Tapi pas kita cepetin mukul itu kaleng, dan gak lupa, aku juga berdoa sebisaku. Tiba-tiba aja si nenek tua itu berteriak sangat kencang. "Aaaaah! Pergilah atau jasadmu akan hancur, Nini," teriakku. Kau anak manusia berani melawanku? Aku pastikan kau tak akan selamat sampai tujuan sebelum kau menyerahkan yang kuinginkan, kata si nenek itu sambil menutupi telinganya. Cepat pergi, aku tahu kelemahanmu. Jangan sampai aku membunuh siluman di tempat yang dijaga oleh buyutku, kataku. Kau anak manusia, baiklah aku menyerah. Jangan sampai kau memusnahkanku, kata si nenek tua itu yang langsung pergi dari tempat itu. Akhirnya si nenek tua itu pergi dari hadapan kita semua. Aku langsung ngelepasin si Firman sama yang lainnya. Udah istirahat dulu, semuanya udah baik-baik aja kok, kataku. Gib, siapa emangnya di antara kita yang diinginkan sama nenek itu? Kata si Alan yang mulai berbicara. Aku gak langsung menjawab pertanyaan si Alan. Aku diam sejenak. Si Coki, lu lahir di hari yang disebutin nenek itu kan? Kataku. Iya benar. Kenapa lu bisa tahu, Gib? Kata si Coki. Udah gak penting. Yang penting sekarang kita udah baik-baik aja. Istirahat 30 menit. Lalu kita lanjut jalan lagi, kataku. Mereka hanya ngangguk aja. Di saat kita lagi duduk istirahat, tiba-tiba aja, Jang, bawa kopi nggak? Kata suara laki-laki yang tiba-tiba. Sontak kita semua kaget. Secara waktu itu kita lagi diem nggak ada yang ngomong. Dan tiba-tiba aja ada yang nyeletuk ngomong kayak gitu. Terus suaranya terdengar seperti laki-laki yang udah tua. Aku lihat ke sekeliling nyari di mana sumber suara itu. Dan mataku langsung tertuju ke pohon yang tak terlalu besar. Dan di bawahnya itu ada sosok kakek tua berpakaian seperti petani yang sedang duduk sambil ngisep rokok. Semuanya diem, jangan ada yang ketakutan. Dia orang baik kok, kataku menenangkan mereka semua. Lalu aku berdiri dan nyamperin si kakek tua itu. Assalamualaikum Mbak Ping, kataku sambil ngucapin salam. Waalaikumsalam Cu. Kau baik-baik saja Cu, kata si kakek petani itu. Lalu aku salaman cium tangannya. Saya baik-baik aja, tak kurang sedikit pun, kataku. Ya. Untung kau bisa mengatasinya. Andaikan kamu tidak nyampe ke puncak, mungkin temanmu itu semuanya tak akan selamat, kata kakek itu.
Iya, saya paham dengan maksud Baping, kataku. Makanya, kalian kalau di Gunung Salak jangan ngomong atau berperilaku sompral atau tak sopan. Itu bisa membahayakan diri kalian semua. Di sini, di Gunung Salak masih tebal kemistisannya. Untung ada Mbah Salak yang ngejaga di Puncak Manik. Jika tak ada beliau, sudah tentu gunung ini sangat berbahaya karena banyaknya siluman yang tinggal di sini. Kata si kakek itu menceramahi aku, tapi lebih tepatnya menceramahi mereka yang di belakang, yaitu si Firman CS. Si kakek itu mengisap rokoknya dalam-dalam lalu membuang asap itu. Ada kopi enggak? Kata si kakek itu. Airnya enggak ada, jawabku. Tuh, di sebelah selatan ada sungai. Ambil Gi, kakek pengen ngopi. Kata si kakek itu. Baik kek, jawabku bahagia. Karena ada juga air meskipun gak masuk akal menurutku. Lalu aku pergi ke belakang buat ngambil botol yang ada. Man, antar gua yuk ngambil air, kataku. Ayo, jawab dia. Aku pergi berjalan ke arah selatan. Sampai 10 menit kemudian, bener aja, aku ngedenger ada suara air di sungai. Buruan, ajakku. Sesampainya di sana ternyata benar, ada sungai yang lumayan besar. Airnya juga mengalir dengan deras. Kayaknya sungai ini menuju ke Curug Cibadak, batinku. Sudahlah, lebih baik jalan ke barat aja, sesuai si macan kumbang itu, batinku lagi. Selesai ngambil air, tanpa berlama-lama aku langsung pergi dari sana. Tak lupa juga aku minum sampai rasa haus hilang. Sesampainya di tempat tadi, ternyata si kakek masih ada, dan si Wawan sama yang lainnya duduk di dekat si kakek itu. Udah ngambil airnya, kata si kakek. Udah, jawabku. Ya udah buruan buat kopi, kata si kakek gak sabaran. Lalu aku buka tas si Coki, ngambil peralatan buat masak air, tak lupa juga ngambil kopi sama gelasnya. 10 menit kemudian, air pun masak, dan aku nyeduh tuh kopi yang kebetulan kopi pahit. Ada kopi manis gak? Bosen aku kopi pahit terus, kata si kakek. Sontak perkataannya itu membuat aku pengen ketawa. Karena setahu aku, kalau bangsa jin itu lebih suka kopi pahit. Karena si kakek nolak kopi hitam, terpaksa aku ngambil kopi manis. Tapi bukan kopi, melainkan wedang jahe. Wah, kayak wedang ini, kata si kakek sambil ngambil gelas wedang. Iya, itu wedang jahe, kataku. Lalu si kakek minum wedang jahenya. Tiba-tiba matanya melotot. Kita semua jadi takut tiba-tiba. Enak pisan, kata si kakek. Kenapa kek? Kataku karena heran. Wedangnya nikmat, kata si kakek. Aku sama yang lainnya kembali bisa bernafas normal dan tenang. Ternyata cuma mau ngomong gitu. Kip, tuh orang sehat kan ya? Kata si Wawan. Berisik lu ah, jawabku. Kami ngobrol-ngobrol sekitar 30 menit di situ sama si kakek sambil ngopi dan ngewedang. Beban yang beberapa waktu terasa berat serasa hilang dalam sekejap. Ketika wedang jahe itu kuminum, rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh sehingga menenangkan hati ini. Ya sudah, kakek mau pergi dulu. Oh iya,
Kamu kembaliin tuh barang yang kamu ambil sewaktu di Sungai Citaman. Gak baik kalau sampai dibawa ke rumah. Bisa bahaya. Soalnya itu bukan hak kamu. Dan ingat, semua yang ada di gunung ini tak baik jika diambil sembarangan. Karena semakin diambil barang-barang mistisnya, Gunung Salak akan berkurang pamornya. Jaga Gunung Salak dengan baik. Entah itu hutannya, hewan-hewannya, ataupun kemistisannya, kata si kakek sambil berdiri. Aku kaget ngedengar penjelasan si kakek. Jika di antara kami berenam ada yang ngambil sesuatu di Sungai Citaman, tapi entah siapa itu. Jaga diri kalian baik-baik. Oh iya, nanti kamu balik lagi ya ke puncak, kata si kakek itu sambil nunjuk ke aku. Insya Allah kek, kalau aku sehat, jawabku. Ya sudah, assalamualaikum, kata si kakek. Waalaikumsalam kek, jawab kami serentak lalu bergantian mencium tangannya. Lalu si kakek pergi berjalan ke arah Puncak Manik. Semakin lama semakin menghilang di telan gelapnya malam. Aku lihat jam tangan, ternyata udah jam 3 pagi. Tak terasa perjalanan ini sungguh melelahkan. Gip, kira-kira pihak basecamp nyariin kita gak ya? Kata si Alan. Gak bakalan nyari kita, Lan, jawabku. Kenapa Gip emangnya? Kata si Firman. Gue udah kasih tahu mereka pas di pos 4 kemarin, jika kita mau lintas turun ke Cidahu, kataku. Tapi kenapa Gip? Kata si Firman kembali. Gue gak mau terjadi kehebohan akibat ulah kalian semua. Gue paling benci hal kayak gituan, jawabku. Mereka semua terdiam, tak ada yang berani menjawab. Aku minum wedang jahe yang tersisa hanya seteguk lagi itu. Kita jalan lagi, kataku singkat. Lalu kita beres-beres. Setelah selesai, aku berdoa dulu terus jalan di depan. Entah kenapa aku mau di depan waktu itu. Padahal aku gak pernah mau jalan di depan kalau naik gunung. Aku buka jalan, nebas ilalang yang tebal tanpa berbicara sedikit pun. Aku lihat ke belakang, ternyata mereka pun sama, hanya fokus ke jalan. Ngaku aja, siapa yang ngambil barang pas di sungai itu? Kataku dengan dingin. Perjalanan seketika menjadi berhenti. Ya, karena sudah hampir 1 jam kita jalan, tapi masih belum menemukan jalur juga. Buruan ngaku, bentakku. Ya meskipun saat itu aku baru berusia 18 tahun, sedangkan mereka berlima berusia di atas aku. Tetap aja, demi keselamatan kita semua, aku harus tegas ke mereka semua. Gua Gip, kata si Alan. Tolol lu, kalau gue tahu dari awal udah gue tinggalin. Kita itu tamu di sini. Gue aja yang udah 5 kali kesini gak berani ngambil apapun itu. Lu bukan cuma ngambil barang yang bukan hak lu, tapi lu, kataku sambil nunjuk si Alan. Lu udah berbuat tak senonoh sama cucu penguasa Curug Citaman. Ditambah lu bawa barang haram ke gunung ini. Kataku sedikit berteriak karena kesal campur marah. Lu tahu udah berapa orang yang hilang di gunung ini gara-gara bawa barang haram ke sini? Apalagi sampai dibawa ke puncak dan minum-minum di sana, ha? Kataku. Gue udah pernah ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, di mana waktu itu ada orang yang minum minuman haram di puncak di malam hari. Dan apa lu tahu apa yang terjadi besoknya? Kataku yang masih emosi. Dia terkena hipo di saat matahari bersinar sangat terik.
Dan lu tahu apa yang gue lakuin? Kataku. Gue gak bantuin sama sekali meskipun dia ada di depan mata gue, seperti orang yang mau mati. Kataku. Karena apa? Karena gue gak rela tempat istirahat kakek buyut gue kotor gara-gara orang kayak dia. Kataku. Semuanya hanya terdiam sambil nunduk, gak ada yang berani natap aku. Oh iya, apa kalian semua sengaja nyembunyiin itu semua dari gue, ha? Kataku. Enggak, Gib, gue gak tahu sama sekali. Jawab si Firman. Sandi, lu teman si Firman? Apa lu ikut-ikutan sama si Alan, ha? Kataku. Iya, Gib. Gua, si Alan, si Wawan, sama si Coki emang rencanain mau minum-minum di puncak. Kata si Sandi. Kebangetan lu. Kataku dengan sedikit berteriak. Aku terdiam sejenak memikirkan apa yang telah dilakukan oleh mereka dan motif apa yang membuat mereka mempunyai pikiran seperti itu. Gib, kita masih di gunung. Sebentar lagi subuh. Sebaiknya kita lanjut jalan aja, kata si Firman sambil nenangin aku. Ayo jalan, kataku. Terus kita lanjut jalan, sampai di saat jam menunjukkan pukul 4:30. Entah dari mana itu berasal, samar-samar aku dengar suara azan, yang berarti waktu sudah subuh. Tepat di saat waktu azan berkumandang, kakiku tiba-tiba di sebuah jalur pendakian, tapi entah menuju kemana. Gib, jalur Gib, kata si Firman kegirangan. Bukan jalur, kita salah, kataku. Si Firman sama yang lainnya bengong pas denger kata-kataku. Halah, mana ada jurang. Itu udah jelas-jelas jalur, Gib. Ini udah pagi, masih aja lu ngehalu. Celetuk si Wawan. Ya udah, jalan aja duluan, kataku. Akhirnya si Wawan jalan duluan. Terus si Coki, habis itu si Alan. Baru aja jalan beberapa langkah, mereka bertiga udah raib, hilang entah kemana. Si Firman sama si Sandi kaget ngelihat hal yang tak masuk akal. Gib, kemana mereka, Gib? Kata si Firman. Biarin aja, salah mereka udah dibilangin masih aja ngeyel, jawabku. Tapi Gib, tadi lu bilang waktu kita cuma sampai matahari terbit ada di sini. Kalau mau selamat, sekarang udah subuh, Gib, kata si Sandi. Aku usap wajah mereka berdua. Lihat itu, kataku. Entah kenapa sejak marah tadi, aku jadi sedikit cuek, ngomong juga singkat-singkat. Gib, mereka mau kemana itu? Kata si Firman yang ngeliat kalau si Wawan sama si Alan terus si Coki itu jalan ke sebuah pemukiman yang entah itu di mana. Mereka kembali lagi ke alam siluman, kataku. Tiba-tiba kabut hitam turun dengan kencang, menutup pandangan kita bertiga sehingga aku aja gak bisa ngelihat keberadaan si Firman sama si Sandi. Jangan ada yang gerak, duduk aja, teriakku, supaya si Firman sama si Sandi ngedenger. Gua gak bisa lihat apa-apa, Gib, teriak suara si Firman. Iya, Gib, kenapa lagi ini? Teriak suara si Sandi. Udah, kalian berdua diam aja, jangan ada yang gerak, kataku. Lalu dengan hati-hati, aku ngelangkah sambil nginget-nginget di mana letak jalur yang tadi. Setelah yakin itu jalurnya, aku jalan di jalur itu. Sekitar 5 menit kemudian,
Aku udah ada di tempat asing yang pasti itu alam siluman. Tak berlama-lama, aku lari ngejar si Wawan dan yang lainnya karena aku juga gak mau terjadi apa-apa sama mereka. Meskipun selalu bertingkah semaunya. Setelah berlari sekitar 10 menit, aku lihat si Wawan sama yang lainnya lagi dikelilingi oleh bangsa siluman tentunya. Juga terlihat di sana ada si wanita siluman yang beberapa waktu bertemu sama aku. Nyusahin, gumamku. Lalu aku lari ke mereka menembus kerumunan bangsa siluman itu. Tanpa lama-lama, aku tarik baju mereka bertiga secara bersamaan supaya agak menjauh. Setelah menjauh, aku pukul tengkuk mereka yang mengakibatkan mereka bertiga pingsan. Sambil narik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kasar, aku seret mereka bertiga ke tempat aku pertama masuk ke sini. Dari jauh aku lihat ada kabut hitam yang berarti itu jalan tadi. Namun entah kenapa, aku dan ketiga temanku itu gak nyampe-nyampe ke tempat tersebut. Padahal menurut perkiraan aku, jaraknya itu gak terlalu jauh. Mungkin dengan berjalan selama 5 menit juga akan sampai di tempat itu. Aku lirik jam udah menunjukkan pukul 5 lebih 25 menit. Karena aku gak nyampe-nyampe ke tempat itu, aku putusin untuk istirahat sejenak. Tak lupa pula berdoa supaya diselamatkan dari bahaya apapun yang tak diinginkan. Mending sholat subuh dulu lah. Mudah-mudahan hal yang tak diinginkan gak datang, kataku. Lalu aku nyari tanah yang sekiranya masih suci. Setelah beberapa saat, akhirnya dapet dan aku ngelaksanain tayamum. Setelah selesai, aku sholat subuh. Sehabis sholat subuh, tak lupa aku berdoa kepada Tuhan supaya diselamatkan dan dikeluarkan dari sini secepatnya. Habis aku berdoa, gak tahu ada keajaiban apa, tiba-tiba saja aku berikut mereka bertiga yang lagi pingsan. Udah ada di belakang si Firman. Aku sempat heran dan bingung dengan kejadian tersebut. Tapi gak terlalu aku pikirin juga. Yang terpenting, sekarang aku udah ada di alam nyata kembali. Sebelum aku nyamperin si Firman yang jaraknya sekitar 30 meter, aku bangunin mereka bertiga yang pingsan sedari tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka bertiga bangun juga, dengan wajah tanpa dosa sedikit pun. Gib, lu ngapain duduk di atas gua? Kata si Coki. Emang saat itu posisi aku lagi duduk di badan si Coki, karena dia yang paling susah dibangunin. Iya lu Gib, gila bener lu, cowok mau lu embat, kata si Wawan. Udah, jangan banyak bacot dah, buruan bangun, bentar lagi matahari terbit, kataku. Lalu kita bertiga nyamperin si Firman sama si Sandi yang lagi tidur. Man bangun man, kataku. Si Firman sama si Sandi langsung bangun. Gib, udah balik lu, kata si Sandi. Iya udah, jawabku. Lu bertiga, lain kali jangan nyusahin lagi. Kalau sekali lagi kalian bertiga kayak tadi, kita gak bakalan tanggung jawab lagi. Kasian si Gibran, capek gara-gara kita, kata si Firman. Udah man, yang penting kita semua selamat. Sebaiknya kita jalan lagi. Semoga aja jalur pendakian secepatnya ditemukan, agar kita tahu jalan yang akan kita tuju, jawabku. Ya udah yuk jalan, kata si Firman. Lalu kita semua jalan kembali melewati ilalang yang semakin menipis dan jarang. Dan benar saja, setelah berjalan hampir 20 menit,
kita ngelihat ada sebuah gapura dan beberapa bangunan. Gib, di depan ada bangunan. Kayaknya itu rumah penduduk, kata si Firman. Bukan man, itu semacam kayak base camp, kataku. Base camp? Kita ada di base camp mana, Gib? Kata si Sandi. Mungkin di base camp Pasir Rengit, jawabku. Kita semua jalan dengan pelan karena rasa lelah sudah menghampiri kami semua. Dengan langkah santai, kami berjalan menuju base camp itu. Sesampainya di base camp tersebut, ternyata tak ada orang. Ya, mungkin masih pagi, jadi belum pada datang penjaganya. Aku lirik jam, ternyata udah jam 5 lebih 50 menit. Ya udah, terus aja jalan, jangan istirahat. Bentar lagi juga ada warung di depan, istirahatnya di sana aja. Ajakku ke semua orang. Mereka setuju, dan kita jalan lagi dengan cepat, agar secepatnya sampai di tempat yang aku maksud. Tepat jam 6 pagi, kita semua sampai di sebuah warung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di daerah Pamijahan. Aku gak terlalu kaget, karena aku tahu sedari awal juga kalau jalan ke arah barat itu pasti ke arah Pasir Rengit. Sesampainya di sebuah warung, di sana kita istirahat menghilangkan lelah yang amat sangat lelah. Kalau mau makan, makan aja, kataku. Uang gue kan ketinggalan di carrier, Gib, kata si Firman. Iya, Gib, kata si Sandi. Gue yang bayar, tenang aja. Ambil semua yang kalian mau, kataku. Akhirnya kita semua makan terlebih dahulu di situ. Pas kita lagi makan, ada tuh si pemilik warung keluar duduk di dekat kita. Terus nanya, baru turun di Puncak Manik, Jang, kata si bapak itu. Iya pak, jawabku. Untung ada kamu, Jang. Kalau gak ada kamu, teman-teman kamu itu sudah pasti tinggal nama, kata si bapak itu dengan suara pelan. Ah si bapak, ini semua karena pertolongan Allah, Pak, jawab aku yang heran kenapa si bapak ini seolah-olah tahu apa yang terjadi sama kita semua. Ini udah hari Kamis loh, kata si bapak itu. Hari Kamis? Berarti kita udah 3 hari di Gunung Salak, kataku. Ya nggak apa-apa, yang penting kalian semua selamat. Ini makanan semuanya gratis, jangan dibayar, kata si bapak pemilik warung itu. Loh, kok gratis pak? Kataku. Iya gratis, pokoknya setelah makan kalian harus lekas pulang, nanti ada mobil bapak datang bentar lagi. Kalian nanti ikut mobil bapak aja nyampe BNR ya, soalnya bapak mau ke BNR, kata si bapak itu. Tanpa sungkan, aku gak menolak tawaran si bapak itu. Setelah semuanya selesai, kita istirahat sejenak. Dan benar saja, tak beberapa lama datang sebuah mobil pickup hitam dan berhenti di depan warung itu. Tuh mobilnya udah datang, buruan naik. Bapak mau siap-siap dulu, kata si bapak itu. Makasih ya pak, kataku. Si bapak itu cuma senyum. Kita numpang di mobil si bapak tersebut nyampe ke BNR. Sesampainya di sana, karena si bapak beda jurusan, jadi kita turun di BNR. Setelah itu, kita gak langsung pulang, tapi diem dulu buat istirahat. Man, lu mau langsung pulang apa mau ke rumah gua dulu? Kataku. Gua ke rumah lu aja.
Carrier kita ketinggalan di gunung kan, belum diambil. Rencananya gue mau ngambil carrier dulu sebelum pulang, kata si Firman. Ya udah, nanti sama gue aja ngambil carriernya. Yang lain gimana? Mau langsung pulang? Kataku. Sejenak mereka terdiam, entah apa yang difikirkan oleh mereka berempat itu. Man, maaf ya, gue gak bisa nemenin lu ngambil carrier. Orang tua gue pasti nyariin karena terlalu lama, kata si Alan. Iya man, sama gue juga, kata si Sandi, si Coki, sama si Wawan barengan. Ya udah gak apa-apa, gue sama si Gibran ini kok santai aja. Oh ya San, nanti pas lu pulang kalau orang tua gue nanyain, bilangin aja lagi nginep di rumah temennya. Kalau nanya juga gimana perjalanan mendakinya, lu bilang aja baik-baik aja. Jangan ceritain apa yang terjadi sama kita semua, sama orang tua kita, kata si Firman. Iya man, kata si Sandi. Ya udah, mumpung masih pagi, kita bisa di sini aja, kataku. Gib, makasih ya. Kita nggak tahu bagaimana kalau misalnya nggak ada lu. Makasih banget. Pengorbanan dan perjuangan lu nggak bakalan kita lupain, kata si Alan. Iya Lan, santai aja. Lain kali kalau naik gunung jangan kayak gitu lagi ya, kataku. Gib, makasih ya buat semuanya. Gue gak bakal kapok buat mendaki gunung, kata si Sandi. Kalian ada ongkos buat pulang? Tanyaku. Gak ada Gib, kata si Sandi sambil senyum kuda. Ya udah nih buat kalian berempat pulang. Hati-hati di jalan, kataku. Cok, banyakin istighfar. Pikiran lu jangan kosong. Minggu depan gue main dah ke rumah lu, kataku ke si Coki. Iya Gib, makasih. Gue tunggu kedatangannya Gib, kata si Coki. Oke, kataku. Lalu sebelum kita berpisah, si Coki, si Wawan, si Alan, si Sandi melukin aku satu persatu gantian. Sampai jumpa Gib di lain waktu, kata si Sandi. Lalu mereka nyetop angkutan umum. Aku hanya ngelambain tangan ke mereka. Setelah itu, mobil yang mereka naiki hilang ditelan tikungan. Gib, kita naik apa ke rumah lu? Kata si Firman. Kita ikut cas HP dulu. Kalau pulang naik apa, gampang dah, kataku. Lalu aku sama si Firman ikut ngecas HP di salah satu warung di sana. Setelah nyala, itu HP gue langsung telepon aja ke rumah buat ngejemput aku sama si Firman di BNR. Udah, tunggu aja setengah jam, kataku. Ya udahlah, kata si Firman. Setelah nunggu hampir 40 menit, akhirnya datang juga kakakku. Gib, kata ibu, lu naik ke Salak. Kok lu ada di sini? Tanya kakakku. Ayo pulang, jangan banyak nanya lu bang, kataku. Ya elah, gue kan cuma nanya sama adik abang ini yang hobinya gak jelas, kata abangku yang memang dia gak ngedukung kalau aku suka naik gunung. Tanpa menjawab abangku, aku langsung naik aja ke mobil karena sudah lelah juga intinya. Man, cepet naik, jangan diladenin, teriakku yang ngeliat si Firman lagi ngobrol sama kakakku. Iya Gib, kata si Firman, lalu dia pun naik ke mobil. Lalu kakakku juga naik. Ayah nanyain lu, katanya cuma 2 hari lu pamitan sama ibu buat naik gunung. Ini udah berapa hari?
kata abangku. Ya, nanti gue ceritain sama ibu ah. Ribet amat sih lu, kataku. Kakek marah ke ibu, kata abangku. Marah kenapa? Tanyaku. Kata kakek, lu tersesat di Gunung Salak. Hari Selasa, kakek marah ke ibu gara-gara ibu ngizinin lu buat naik Gunung Salak, kata abangku. Kok kakek tahu ya? Batinku. Setelah menempuh waktu setengah jam, akhirnya aku nyampe di rumah juga. Aku lihat si Firman tidur dengan nyenyaknya di belakang. Man, bangun udah nyampe, kataku. Lalu si Firman bangun. Ayo turun, ajakku. Lalu kita turun dan masuk ke rumah. Bang, ada kakek ya? Kataku. Iya, gue ngasih tahu kakek kalau lu minta dijemput, terus dia datang ke sini, kata abangku. Bisa runyam urusannya nih kalau kakek ada di sini, batinku. Ayo man, masuk, ajakku ke si Firman. Setelah aku masuk, bener aja, di ruang tamu ada kakek aku lagi duduk sambil ngopi. Kenapa gak pamitan sama kakek kalau mau ke Salak? Untung aja kamu masih selamat. Asalnya kalau gak ada kabar juga nyampe besok, rencananya kakek mau nyari kamu di Salak. Tapi untung kamu udah balik, kata kakekku. Assalamualaikum, kataku tanpa menjawab pertanyaan si kakek. Ladalah, ini anak orang tua lagi ngomong juga, kata si kakek. Iya kek, Gibran denger kok kakek ngomong apa. Udah santai aja kek, sekarang kan Gibran udah pulang, udah selamat, kataku. Kamu yang selamat, teman kamu yang masih bahaya, kata kakekku. Iya, Gibran tahu, makanya nanti Gibran mau ke sana, kataku. Lain kali kalian jangan berperilaku tak sopan kalau lagi di Gunung Salak, itu bahaya, kata kakekku. Iya kek, kata si Firman. Ya sudah, mandi sana, kata si kakek. Lalu kita bersih-bersih dan setelah itu tentunya kita istirahat. Beberapa hari kemudian, yaitu hari Sabtu, aku sama si Firman rencana mau naik lagi ke Salak buat ngambil carrier. Hari Sabtu pagi jam 7, aku sama si Firman udah stay di base camp untuk naik kembali ke Salak. Kali ini tak seperti minggu lalu yang sepi pendaki. Hari ini terlihat ada sekitar 8 kelompok yang sepertinya mau naik pada hari itu. Jam 7:15, aku sama Firman mulai jalan memasuki hutan. Tak seperti yang sudah-sudah, kini perjalanan kami lancar-lancar saja, tanpa ada gangguan sedikit pun. Di pos 3, tak lupa pula aku turun ke sungai bermaksud untuk mengembalikan barang yang diambil oleh salah satu teman kami waktu minggu lalu. Sesampainya di sungai, aku sedikit terkejut karena sudah ada yang menunggu kedatangan aku yang tak lain adalah si nenek penguasa Curug Citaman. Aku ingin orang yang mengambil barangku yang mengembalikannya, bukan kamu, kata si nenek itu dengan nada suara yang dingin. Aku mewakilinya mengembalikan ini kepadamu. Jangan nyusahin manusia awam. Aku meminta maaf karena tak tahu jika ada temanku yang mengambil barangmu, kataku. Untung mereka semua itu temanmu. Andaikan dia bukan temanmu, mereka sudah kugodok di Kawah Ratu karena sudah lancang mengambil barang milikku di sini.
kata si nenek itu. Lalu tanpa berkata-kata yang lain, dia pergi meninggalkan aku sendiri. Karena udah selesai, aku naik lagi ke atas buat ngajak lanjut si Firman. Setelah kurang lebih berjalan 2 jam, akhirnya aku nyampe juga di tempat di mana si Firman nyimpen tasnya. Dan ya, semuanya masih ada dan masih utuh. Karena tanggung tinggal 1 pos lagi menuju puncak, akhirnya kita putusin buat malam mingguan di Puncak Salak. Semua perjalanan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun sampai kita kembali ke rumah. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.